Di video kali ini, Om Jin akan mendongeng sebuah film fantasi yang berjudul Sharktopus yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang sedang meneliti tentang sklerosis lateral demi mencari obat untuk anaknya. Namun ternyata bosnya yang licik memanfaatkannya untuk mengembangkan Sharktopus mutan yang akhirnya mengakibatkan bencana. Bagaimana kisah keseruannya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang ayah yang menakuti kedua anaknya dengan cerita kemunculan monster laut. Tetapi anak-anaknya tak mempercayai dan malah mengejeknya. Setelah itu, si anak-anak bermain di tepi pantai dan melemparkan batu ke laut. Lalu tiba-tiba aja banyak hiu muncul di permukaan laut dan seekor gurita raksasa. Si ayah yang melihat hal tersebut langsung berlari untuk menolong anak-anaknya. Namun sayang, mereka tak sempat menghindar saat gurita raksasa itu jatuh ke tepi pantai. Beberapa saat kemudian, Bos Chen, Dr. Fan, seorang ahli biologi dan beberapa ilmuwan lainnya tiba di sana untuk memeriksa bangkai gurita raksasa tersebut. Setelah itu, Dr. Fan dan kedua ilmuwannya masuk ke dalam tubuh gurita itu dan menemukan 4 telur yang belum menetas. Tetapi semua telur-telur itu sudah mati. Di sana mereka juga menemukan seekor hiu dengan setengah badan gurita. Saat mereka mencoba mencari tahu lebih lanjut, monster tersebut tiba-tiba bangun dan mulai mengejar mereka. Para ilmuwan yang berada di sana mulai panik dan mencoba untuk melarikan diri. Hingga akhirnya si monster mengejar mereka sampai keluar dari dalam tubuh gurita dan menyebabkan kekacauan di area tersebut. Si monster kemudian menyerang salah satu ilmuwan yang tak sempat melarikan diri. Namun untungnya sebelum ia berhasil menelan si ilmuwan, monster tersebut tiba-tiba pingsan. Dan saat mereka memeriksanya, ternyata monster itu sudah tewas. Lalu ternyata Dr. Fan menemukan lagi satu telur monster yang masih hidup. Dan Bos Chen ingin bereksperimen menggunakan telur itu untuk menemukan penemuan baru. Tetapi Dr. Fan menolaknya dan mengatakan kalau ia tidak ingin menciptakan bencana bagi umat manusia. Bos Chen lalu menjelaskan kalau percobaannya pada monster tersebut berhasil, maka Dr. Fan bisa membantu anaknya yang menderita penyakit aneh. Namun Dr. Fan tetap menolaknya dan kembali ke rumah. Pada malam harinya, saat ia sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba Dr. Fan dibius oleh seseorang. Dan saat ia terbangun, Dr. Fan sudah berada di dalam laboratorium kapal pesiar. Hal ini ternyata dilakukan oleh Bos Chen karena ia ingin Dr. Fan melakukan eksperimen pada monster tersebut. Dan untuk melancarkan aksinya, Bos Chen menggunakan anaknya Dr. Fan untuk mengancamnya. Selain itu, Bos Chen juga menemukan fakta tentang anaknya Dr. Fan yang sedang sekarat. Dan salah satu harapan bagi kesembuhannya ada pada cairan otak monster tersebut. Dr. Fan dihadapkan dengan keputusan sulit, di mana ia harus melanjutkan eksperimennya atau membiarkan anaknya mati. Bos Chen kemudian meninggalkan lab dan Dr. Fan akhirnya memutuskan untuk melakukan eksperimen terakhir kalinya. Setelah itu, Dr. Fan bersama 2 ilmuwan lainnya segera menyiapkan alat untuk mengambil cairan dari otak monster tersebut. 这个凸起的小点就是它胃闭合的腺门。是。即注入培养液，平衡2种基因。不会。
Setelah misi berhasil, Dr. Van memutuskan untuk membunuh monster tersebut untuk mencegah ancaman di masa depan. Namun ternyata monster itu dengan cepat menjadi agresif dan melilit tangan si ilmuwan. Dr. Van lalu mencoba menyuntikkan serum penetral untuk membunuh monster tersebut. Tetapi ternyata mereka sudah tak bisa mengendalikannya karena monster itu semakin besar dan akhirnya memecahkan wadah kacanya. Melihat hal ini, mereka berusaha untuk melarikan diri. Namun sayang, kedua ilmuwan tersebut berhasil ditangkap dengan tentakelnya. Sementara itu, Dr. Van berhasil keluar dari lab dan mengunci monster itu di dalam. Si monster lalu menatap Dr. Van dengan tatapan tajam dan memperlihatkan wujud aslinya. Pada saat yang bersamaan, di luar ada sekelompok polisi yang menyelinap ke dalam kapal untuk menangkap Bos Chen karena eksperimen ilegalnya. Agent Fei kemudian menyuruh dua agen untuk berjaga di luar dan membawa dua agen lainnya untuk masuk ke dalam. Di sisi lain, Bos Chen yang sedang berada di sebuah pesta mengumumkan kesuksesannya dalam menemukan biofarmasi baru yang dapat membantu menyembuhkan penyakit manusia. Dan ia berjanji untuk membawa manusia memasuki era baru bersama-sama. Sementara itu, Agent Fei dan timnya yang telah menemukan keberadaan Bos Chen ingin segera menangkapnya. Namun rencana mereka terganggu oleh kedatangan Dr. Van yang ternyata mantannya Agent Fei. Dr. Van lalu melaporkan tentang apa yang terjadi pada monster tersebut. Tetapi ternyata hal ini memang sudah direncanakan oleh Bos Chen. Lalu seorang DJ mulai memainkan musiknya untuk meramaikan suasana. Saat semua orang mulai asik dengan musiknya, Agent V dan timnya berhasil menangkap Bos Chen. Sementara itu, si monster mulai menyelinap ke dalam pesta dan mulai membunuh orang. Dr. Van yang mulai merasa adanya keanehan berusaha untuk menghentikan pesta dan memperingatkan semua orang. Namun mereka tak ada yang mempercayainya. Hingga akhirnya monster itu pun muncul dan membunuh si DJ. Melihat hal ini, semua orang menjadi panik dan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi dengan cepat monster tersebut berhasil menangkap beberapa orang. Sementara itu, Agent V dan yang lainnya berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dapur. Saat semua orang bertanya-tanya tentang kemunculan monster tersebut, Dr. Van menjelaskan kalau hal ini disebabkan oleh eksperimennya yang disuruh oleh Bos Chen. Ia juga menambahkan kalau Bos Chen telah menipunya dengan mengubah serum penetralisir dengan serum evolusi yang mampu mengubah monster tersebut dalam beberapa jam. Bos Chen lalu mengakui tindakannya tersebut karena ia ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari biofarma monster itu. Selama percakapan mereka, ternyata monster itu diam-diam memasuki dapur dan menggunakan tentakelnya untuk menangkap salah satu agen dan langsung membunuhnya. Semua orang yang berada di sana mulai panik kalang kabut. Sementara para agen menembaki monster tersebut dengan membuat celah supaya mereka bisa melarikan diri. Di saat pelarian terjadi, Agent V dan Dr. Van pergi ke lab, sementara yang lain pergi mencari tempat aman. Saat Agent V dan Dr. Van tiba di tempat penyimpanan makanan, ternyata monster itu sudah berada di sana dan melahap semua makanan yang ada. Melihat hal ini, Dr. Van lalu mengatakan kalau si monster masih dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan banyak makanan. Mereka kemudian menggunakan seekor ikan untuk mengalihkan perhatiannya.
Setelah itu, mereka pun mencoba untuk bergerak secepat mungkin. Karena terlalu fokus memperhatikan si monster, tanpa sengaja tangan Dr. Van terkena serpihan kaca dan mengeluarkan darah. Hal itu kemudian langsung menarik perhatian si monster, tapi untungnya mereka berdua berhasil menghindar dan berhasil meninggalkan ruangan tersebut. Sementara itu, di sisi lain, para agen yang membawa Bos Chen pergi tiba-tiba diserang oleh si monster. Kericuhan pun terjadi karena salah satu agen berhasil ditarik oleh si monster, dan agen yang lainnya diserang oleh anak buah Bos Chen. Setelah itu, Bos Chen pergi ke ruangan kapten dan menemukan anaknya Dr. Van. Ia lalu menghubungi Dr. Van dan menyuruhnya untuk mengekstrak cairan dari otak monster tersebut dalam waktu 20 menit, atau ia akan membunuh putranya. Setelah mendengar hal itu, Dr. Van lalu memutuskan untuk mencari si monster. Namun Agent V mencoba untuk menghentikannya dan menjelaskan kalau hal ini sangatlah berbahaya. Lalu tanpa sengaja, Dr. Van menyebutkan nama anaknya yang bernama Si Olong. Agent V yang mendengar nama tersebut langsung menyadari kalau Si Olong adalah anaknya. Karena saat mereka masih pacaran, mereka berdua pernah berjanji jika memiliki anak akan diberi nama Si Olong. 你不能眼睁睁看着小龙死！他就是我们的儿子。你没有告诉我，如果有儿子，就叫他小龙。张莎唯一的。 Setelah mengetahui tentang kebenarannya, Agent V langsung membuat rencana untuk memancing si monster ke ruangan tempat penyimpanan nitrogen untuk membekukannya, lalu mengambil cairan dari otaknya. Dan setelah semuanya berhasil, mereka berencana menggunakan serum penetralisir untuk membunuh si monster. 控制住他，我知道船上有液氮附在身上，张莎会被吸引过来的，我们可以用它来吸引张莎。机舱20。 Setelah itu, mereka mulai memancing si monster untuk masuk ke ruangan tersebut. Si monster yang memang haus darah mulai menyerang mereka. Untungnya, mereka berdua bisa menghindari dan berhasil membuka penutup nitrogennya. Tapi sebelum mereka berhasil keluar dari ruangan tersebut, si monster datang dan berniat membunuh mereka. Namun untungnya suhu ruangan mulai turun dan membuat si monster jadi beku. Dr. Van yang melihat adanya peluang langsung dengan cepat mengambil cairan dari otak monster tersebut. Tapi karena kehabisan waktu dan suhu ruangan terus menjadi dingin, mereka tak sempat untuk menyuntikkan serum penetralnya. Setelah itu, mereka berniat untuk tidak memberikan cairan tersebut pada Bos Chen. Tapi ternyata Bos Chen memasang bom waktu di badan Si Olong untuk mengancam mereka. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun menyerahkan cairan tersebut pada Bos Chen. Namun tiba-tiba si agen wanita muncul dan menyerang Bos Chen untuk membantu mereka. Sementara itu di ruangan mesin, suhu mulai kembali normal dan menyebabkan badan si monster mulai mencair. Saat badan si monster mulai bisa digerakkan, ia langsung menggunakan tentakelnya untuk menangkap Bos Chen dan membunuhnya. Di sisi lain, bom waktu yang menempel di Si Olong mulai aktif. Untungnya, Agent V dengan cepat berhasil mencopotnya dan melemparkan bom itu ke ruangan mesin. Lalu hal ini menyebabkan ledakan besar dan berhasil membunuh si monster.
Namun sayangnya akibat ledakan tersebut mesin kapal jadi rusak dan kabin mengalami kebocoran. Kapal lalu mulai hilang kendali dan menabrak sebuah batu besar yang menyebabkan posisi kapal menjadi miring 90 derajat. Saat mereka semua sedang bertahan di keadaan tersebut, tiba-tiba monster yang jauh lebih besar muncul dan melahap salah satu seorang wanita yang ada di sana. Setelah itu, saat semua orang yang selamat berusaha memanjat ke puncak kapal untuk bertahan hidup, tiba-tiba si monster menggunakan tentakelnya untuk menangkap seluruh kapal. Dan saat monster raksasa itu sedikit hilang kendali, si agen wanita memutuskan untuk loncat dan mencolok mata si monster. Hal itu menyebabkan si monster kembali turun ke laut, tapi dengan cepat ia kembali melompat ke atas kapal dan menyebabkan kemiringan yang sangat tajam. Semua orang terkena dampaknya dan berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Melihat semuanya terjadi dan merasa tak ada pilihan lain, Dr. Van memutuskan lompat ke dalam mulut monster untuk membunuhnya dengan menyuntikkan serum penetralisir ke temboloknya. 郑莎要来了，你快上来！ 把综合机给我，快！ Tanpa menunggu lama, akhirnya serum penetralisir tersebut berfungsi dan berhasil membunuh si monster. Sementara itu, agen V dan Xiaolong yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa pasrah dan menangis kepergian sang ibu. Dan film pun selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.